Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Lutfi Usufatul Jannah dengan Mas Ganda Pakarti Prastia yang akan menjelaskan mengenai strategi pembelajaran pendidikan multikultural di sekolah atau madrasah. Oke, yang pertama kita akan membahas atau menjelaskan dari definisi pendidikan multikultural. Nah, apa sih pendidikan multikultural itu? Jadi, pendidikan multikultural yaitu sebuah kegiatan belajar mengajar yang memberikan sebuah pengetahuan, yang memberikan sebuah pemahaman, sikap, dan juga tindakan dalam mengembangkan peserta didik terkait dengan jenis kelamin, ras, budaya, etnis, dan juga agama. Jadi, pendidikan multikultural ini membahas mengenai budaya, mengenai ras, mengenai etnik dan juga budaya dan juga agama. Selanjutnya, sebelum kita memasuki pembahasan atau strategi pembelajaran pendidikan multikultural, alangkah lebih baiknya kita mengetahui definisi dari sekolah ataupun madrasah itu sendiri. Jadi, sekolah atau madrasah itu merupakan sebuah lembaga yang mengelola dan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran kepada peserta didik. Nah, jadi sekolah ataupun madrasah ini memiliki tujuan yang penting yang dapat diharapkan serta merupakan tempat yang ampuh untuk menciptakan kecerdasan, mengasah keterampilan, menambah skill dan lain sebagainya. Jadi sekolah atau madrasah ini merupakan wadah dari peserta didik untuk mengasah kemampuannya dan juga menimba ilmu tentunya. Selanjutnya ya kita memasuki pada strategi sekolah dalam proses pendidikan multikultural. Yang pertama, mengenai implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Nah, adapun spesifikasinya menurut Banks pada halaman 254 ada 4 penjabaran. Yang pertama yaitu mengembangkan respek aktivitas sekolah terhadap keagamaan etnik. Nah, yang dimaksud di sini yaitu mengembangkan sebuah respek dari peserta didik melalui aktivitas sekolah terhadap apa? Terhadap keragaman etnik. Etnik itu seperti ciri khas dari budaya tertentu atau dari ras tertentu atau intinya terhadap keragaman perbedaan etnik seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu mengembangkan kohesivitas berdasarkan partisipan bersama dari beberapa kelompok budaya. Kemudian yang ketiga yaitu memberi kesempatan maksimal untuk seluruh individu atau kelompok. Jadi pada implementasi pendidikan multikultural di sekolah ini bukan hanya satu orang saja yang turut aktif, akan tetapi mengajak semua individu atau kelompok untuk turut aktif atau turut mengikuti kegiatan yang ada di sekolah. Nah, itu salah satu implementasi pendidikan multikultural di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu memfasilitasi perubahan konstruktif yang dapat meningkatkan martabat dan cita-cita demokrasi. Nah, jadi dalam hal memfasilitasi ini juga tidak pandang bulu. Jadi harus memfasilitasi perubahan konstruktif yang dapat meningkatkan martabat dan cita-cita demokrasi. Jadi dalam implementasi pendidikan multikultural di sekolah ini juga harus difasilitasi perubahan konstruktif seperti itu agar apa? Agar meningkatkan martabat dan cita-cita demokrasi seperti itu. Selanjutnya ada aspek yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. Nah, di sini terdapat 3 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu mengajar itu bukanlah sekedar mengucapkan kata-kata, akan tetapi perlu memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan aktif mencari serta mengolah pengetahuan atau informasi yang diperoleh. Nah, sehingga menjadi sebuah pemahaman yang terintegrasi dengan pengetahuan yang dan pengalaman yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu pengembangan budaya agar dapat difahami dengan baik dan bersifat sesuai dengan realita kehidupan peserta didik. Jadi peserta didik ini juga harus paham mengenai budaya yang sedang berkembang. Jadi agar tidak terjadi salah paham.
Kemudian yang terakhir yaitu peserta didik datang ke sekolah dengan pengetahuan awal yang dimilikinya, sehingga pembelajaran harus mampu meningkatkan konsep baru dengan pengalaman yang telah dimilikinya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Ganda Pakarti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Lutfi, ya, di mana selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pembelajaran yang diterapkan pendidik berdasarkan pendidikan multikultural di sekolah. Nah, yang pertama ada model pengembangan. Nah, maksudnya model pengembangan ini adalah proses belajar mengajar yang dikembangkan sesuai dengan tahap-tahap perkembangan manusia. Ya, kalau anak kecil itu ya di PAUD ya, atau RA Rodotul Atfal ya. Kemudian kalau anak-anak ya di sekolah dasar atau mungkin MI. Kalau remaja di SMP atau MTS gitu. Terus masa dewasa ya SMA atau MA. Nah, itu. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada model konsep diri. Nah, maksudnya ya ini adalah pengembangan proses pembelajaran yang menekankan pada pentingnya kepribadian siswa yang kuat dengan strategi pembelajarannya yang membantu siswa menjelaskan pikiran dan perasaan tentang dirinya dan juga nilai-nilai dasar kemanusiaan serta dapat merefleksikan pemahaman tentang dirinya. Nah, ini jadi di sini model konsep diri ini siswa diajarkan untuk mengenal dirinya ya, potensi-potensi yang dimilikinya, kepribadiannya ya. Terus dia ini keinginannya apa, minat bakatnya, itulah. Kemudian yang ketiga adalah model kepekaan dan orientasi kelompok. Maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini adalah untuk membantu keterbukaan pikiran dan kepekaan siswa terhadap orang lain. Nah, strategi pembelajaran ini itu dapat dilakukan dengan melalui kelompok yang efektif yang diterapkan biasanya di pembelajaran ya. Jadi untuk melatih kepekaan gitu kan, atau mungkin kerjasamanya siswa gitu kan, bagaimana hubungan sosialnya gitu kan, beradaptasi dalam lingkungan gitu kan, itu kan bisa dilatih melalui belajar kelompok ya, dibagi menjadi beberapa kelompok gitu. Terus bagaimana nanti siswa satu dengan yang lainnya ini bekerja sama, atau mungkin tingkah lakunya gitu kan, bagaimana gitu kan. Gitu. Kemudian yang keempat ada model perluasan penyadaran proses belajar mengajar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk menyadarkan ya, atau untuk penyadaran terhadap kekuatan dan penggunaan fungsi otak kiri dan kanan ya. Nah, jadi di sini ini meluaskan pikirannya, ya kan ya, melatih otak kiri dan otak kanan dari siswa tersebut ya. Kemudian yang kelima adalah model pembelajaran partisipatif. Nah, apa maksudnya? Ya kan? Maksudnya adalah proses pembelajaran berdasarkan dengan kebutuhan berorientasi pada tujuan. Nah, yang berpusat kepada peserta didik dan belajar berdasarkan pengalaman dalam kehidupan. Nah, ini. Jadi bagaimana sih apa yang bisa diambil dari siswa ini? Ya kan, dari pengalaman hidupnya atau mungkin suatu kejadian ya kan? Bagaimana dia ini mengambil sebuah pelajaran atau mungkin mengambil makna ya kan? Pesan yang ingin disampaikan dari suatu kejadian atau mungkin pengalaman hidup. Nah, itu apa? Nah, ini yang disebut dengan model pembelajaran partisipatif ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah strategi sekolah dalam mengembangkan pendidikan multikultural. Nah, di sini yang pertama apa strateginya, itu adalah proses pendidikan di sekolah diusahakan menerapkan manajemen sekolah berbasis multikultural oleh pihak-pihak yang terkait dalam sekolah. Ya, ini seperti apa? Contohnya seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ya kan, para guru, ya, terus peserta didik, orang tua, dan juga komite sekolah. Jadi di sini proses pendidikan di sekolah ini diusahakan tuh menerapkan manajemen sekolah itu yang berbasis multikultural ya.
Jadi tidak hanya mementingkan beberapa kelompok saja gitu kan, tapi semua harus berpartisipasi gitu, secara merata gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua adalah mengembangkan suasana yang kondusif di sekolah, ditandai dengan adanya saling menghormati, menghargai antara berbagai pihak yang berbeda aspek ya kan, baik ya, dari aspek multikulturalnya gitu kan ya. Dia berasal dari mana gitu kan, ras apa, suku apa gitu kan, atau mungkin kulitnya putih, coklat atau hitam gitu kan. Jadi semua itu dikembangkan ya, suasana yang kondusif gitu kan, adanya saling menghormati dan menghargai berbagai pihak ya kan, tanpa membedakan berbagai aspek tadi ya, seperti aspek budaya, etnis, sosial, ekonomi, agama, bahasa, gender, dan usia gitu kan ya. Jadi saling menghormati gitu kan. Tidak peduli dia dari mana ya kan, suku apa gitu kan, dia itu putih, coklat atau hitam gitu, pakai bahasa apa gitu kan ya. Itu. Jadi yang ketiga, adanya mengembangkan kebijakan atau peraturan sekolah yang menghindarkan sifat diskriminatif terhadap salah satu kelompok multikultural atau yang lebih yang ada di sekolah. Jadi ketiga adalah mengembangkan kebijakan atau peraturan ya kan, peraturan sekolah ya kan, yang menghindarkan sifat diskriminatif ya kan. Jadi adanya peraturan bahwa kita diharuskan toleransi ya kan, saling menghormati, bagaimana kita bersikap kepada seseorang yang mungkin berbeda dengan kita ya kan ya, asalnya beda ya, orang tuanya kan juga beda ya. Jadi bagaimana kita saling menanggapi atau saling menghormati ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, sekolah dapat memenuhi kebutuhan semua unsur multikultural secara proporsional ya kan, dari berbagai aspek. Contohnya aspek budaya ya kan, sosial ekonomi, terus bahasa, gender, usia, etnis dan sebagainya, dalam pluralitas komunitas sekolah yang dinamis. Nah, jadi sekolah itu juga memenuhi kebutuhan semua unsur multikultural ya. Jadi juga diajarkan, terus dibimbing, terus diberitahu gimana sih sebaiknya kita bersikap kepada teman yang mungkin berbeda agama gitu, atau beda tempat asalnya gitu kan. Saya dari Malang, kamu dari Blitar ya, atau mungkin ada lagi dari Jakarta ya, dari Jawa Barat ya, beda. Jadi di sini nih dibimbing gitu, difasilitasi. Nah kemudian selanjutnya yang kelima, ada mengembangkan komunikasi dan interakasi yang efektif antar warga sekolah guna menghindari munculnya permasalahan kelompok multikultural yang belum terselesaikan. Nah, jadi di sini nih antara siswa gitu kan, yang berbeda, baik itu yang berbeda suku, berbeda ras, atau mungkin beda agama, itu diajak untuk saling berkomunikasi ya. Jadi nggak mengabaikan, dia itu Kristen, dia itu Hindu, dia Buddha, terus dia itu nggak dari Malang, dia itu nggak dari Jakarta, wah jangan diajak bicara. Nah itu jangan seperti itu. Jadi dikembangkan ya komunikasi dan juga interaksi ya. Nah, jadi nanti itu walaupun kita itu berbeda asal ya, berbeda agama, tapi tetap bisa saling menghormati ya, saling toleransi, karena adanya komunikasi itu tadi ya, jadi saling mengerti itu. Kemudian yang keenam yaitu adalah sekolah mengembangkan visi misi dan tujuan sekolah agar mendapat dukungan dari semua warga sekolah dengan memperhatikan aspek pluralitas. Nah di sini jadi di sini sekolah itu juga harus mengembangkan visi misi dan tujuan sekolahnya, di mana agar semua warga sekolah itu mendukung ya, dengan memperhatikan aspek pluralitas tersebut. Nah kemudian yang terakhir adalah sekolah perlu mengembangkan
dukungan normatif untuk mencegah, ya kan, mengembangkan dan juga menindaklanjuti agar pendidikan multikultural di sekolah ini berjalan secara harmonis dan dinamis gitu. Jadi di sini sekolah diharapkan untuk mengembangkan norma-norma yang mencegah, ya kan, dan juga mengembangkan dan juga menindaklanjuti, ya kan, agar pendidikan multikultural itu bisa tercapai, ya kan ya. Jadi norma-norma sosial, ya kan ya, bagaimana kita berkomunikasi, ya kan ya, atau bagaimana kita berhubungan dengan sesama siswa, ya, yang berbeda latar belakangnya, baik itu dari latar belakang tempat, ya, suku, ras, agama, budaya, gitu kan, sosial ekonominya, gitu kan. Jadi bisa untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dari perbedaan tersebut. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih atas partisipasinya. Mungkin bila nanti ada pertanyaan atau mungkin ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di sesi selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.